Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Saya melakukan detox 1 minggu sekali, 1 minggu bisa 2 kali, bisa 3 hari langsung detox, yaitu adalah 72 jam. Saya tidak melakukan makan sama sekali, jadi artinya saya hanya melakukan intermittent fasting selama 72 jam, dan di masa di intermittent fasting tersebut, pada saat jam jendela buka, saya hanya minum jus saja. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonio Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Saya license trainer langsung dari Dr. Richard Banner yang bisa menerbitkan sertifikasi lisensi NLP khususnya untuk bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan bagaimana cara kita merubah hidup kita. Apalagi menjelang akhir tahun ya, pasti kita pengen dong bagaimana caranya merubah hidup kita atau mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa tips yang akan saya sharingkan. Jadi tentunya akan saya sharingkan 3 tips. Tips yang pertama, kalau Anda mau mengubah diri Anda, yang pertama adalah pastikan Anda tahu dulu tujuannya apa. Jadi, kalau Anda nggak tahu tujuannya mengubah, buat apa Anda mengubah diri Anda? Sambil contoh, Anda mau menguruskan badan, maka Anda harus tahu tujuan yang ngurusin badan ngapain gitu ya. Misalnya biar tubuh lebih sehat, biar kondisi badan lebih bagus, itu silakan. Tapi harus ada objektifnya. Saya kasih contoh, saya melakukan intermittent fasting. Nah, ketika saya melakukan intermittent fasting, memang berat badan saya turun. Cuma saya ngerasa kayaknya di dalam diri saya, di dalam tubuh saya nggak ngerasa ada kesegaran, saya nggak merasa ada kenyamanan. Kemudian saya mengubah cara metode saya adalah saya melakukan detox 1 minggu sekali, 1 minggu bisa 2 kali, bisa 3 hari langsung detox, yaitu adalah 72 jam. Saya tidak melakukan makan sama sekali, jadi artinya saya hanya melakukan intermittent fasting selama 72 jam, dan di masa di intermittent fasting tersebut, pada saat jam jendela buka, saya hanya minum jus saja. Jadi saya hanya minum jus dari jam 12 atau jam 1 sampai jam 6 sore atau setengah 7. Setelah itu saya puasa lagi sampai besok, mulai buka lagi pakai jus. Yang jelas pasti jangan harap ya, Anda jangan berharap bahwa jusnya adalah jus alpukat, terus pakai susu manis, terus pakai gula. Enggak, jadi jusnya benar-benar jus buah saja. Dan saya melakukan selama 72 jam, dan tahu apa yang terjadi? Saya ngerasa pertama di perut saya ada rasa yang berbeda, saya merasa badan saya lebih segar, saya merasa badan saya lebih berenergi. Karena nggak tahu kenapa kalau saya misalnya saya ambil contoh, saya makan makanan tertentu kayak kemarin, saya makan mie gitu ya, walaupun mie-nya enak di mulut sih, tapi di badan saya nggak merasa ada kenikmatan. Saya ngerasa di badan saya, kok kayaknya badan saya rasanya aneh ya. Nah, saya lebih menikmati ketika saya melakukan intermittent fasting selama 72 jam atau 48 jam dengan melakukan detox buah gitu ya, dengan melakukan buah, dan ternyata tubuh saya lebih segar dan lebih fresh. Nah, ini yang menarik buat saya. Nah, jadi setiap Anda mau melakukan sesuatu, tentukan dulu apa objektifnya. Jadi kalau Anda nggak tahu objektifnya apa, Anda nggak akan ngelakuin. Masuk akal? Yang kedua adalah memakai rumus yang namanya pain and pleasure principle. Konsep pain and pleasure principle ini teknik NLP banget. Pain adalah manusia menghindari kesakitan, pleasure, manusia mengejar kenikmatan. Saya ulangin kalimatnya. Manusia menghindari kesakitan, mengejar kenikmatan. Berarti tugas kita apa? Kita mulai coba cari apa kesakitan yang bakal timbul dalam diri kita kalau kita tidak melakukan hal itu. Saya kasih contoh diri saya. Saya melakukan selama 1 minggu, saya memang sudah melakukan intermittent fasting. Tapi khusus 3 hari atau antara Senin, Selasa, Rabu atau Senin atau Selasa, saya melakukan detox buah di dalam tubuh saya dan benar-benar hanya melakukan konsep intermittent, bukanya pakai jus saja. Dan tahu apa yang terjadi? Saya merasakan tubuh saya sehat. Berarti pain-nya apa? Pain saya adalah kalau saya nggak ngelakuin itu, tubuh saya nggak segar, tubuh saya nggak sehat, kualitas kehidupan saya tidak lebih baik, itu yang saya tidak mau. Jadi pain saya adalah kualitas kehidupan yang tidak lebih baik. Anda boleh saja bikin film-film yang lebih serem sih di kepala Anda, silahkan. Tapi tugas saya adalah saya nggak mau mengalami kondisi itu. Saya lebih memilih diri saya yang sehat. Jadi saya nggak mau melihat diri saya mati muda, saya nggak mau melihat diri saya sakit-sakitan dan sebagainya. Saya hanya mau lihat diri saya yang sehat. Itu adalah pain. Pleasure adalah kenikmatan apa yang akan saya lihat ketika saya berubah. Saya melihat
keluarga saya atau anak saya sudah punya cucu, saya udah nggak punya cucu, dia punya anak dan sebagainya. Saya melihat mereka, saya banyak membantu orang lain, saya membantu komunitas saya untuk lebih dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Itu kenikmatan-kenikmatan yang saya alami. Jadi saya harus berpikir apa pain-nya, apa pleasure-nya. Boleh juga kalau Anda mau, Anda tulis apa kesakitan yang akan Anda hadapi jika Anda tidak melakukannya. Jadi Anda boleh tulis sebanyak-banyaknya. Dan apa kenikmatan yang akan terjadi dalam hidup Anda jika Anda ngelakuin. Tulis juga sebanyak-banyaknya. Dari konsep prinsip seperti itu, Anda bisa mengubah diri Anda akan relatif lebih mudah. Rumus 2. Rumus 3 adalah big reason. Jadi adalah apa reason Anda, kenapa Anda harus berubah. Kalau orang punya alasan yang sangat kuat, maka dia bisa berubah. Saya punya alasan yang sangat besar, saya punya alasan karena ingin membesarkan Corpora Consulting, saya ingin mewariskan Corpora Consulting dengan teknik-teknik sellingnya, khususnya berkaitan performance, sehingga perusahaan ini bisa jadi legacy walaupun saya nanti pun tidak ada. Karena saya pengen dikenal sebagai pakar selling dunia. Nah ini yang saya benar-benar masukkan di kepala saya adalah saya menjadi seorang pakar selling yang terkenal di Indonesia minimal atau Asia. Nah ini yang saya mau lakukan. Jadi oleh sebab itu dalam rangka itu tugas saya adalah mendevelop itu supaya menjadi tujuan nyata. Dan itulah alasan saya. Nah pertanyaan menarik. Bagaimana untuk Anda kalau mengubah hidup Anda? Anda juga harus tentukan punya alasan yang sangat kuat untuk Anda berubah. Saya Coach Antoni Sarif. Sampai jumpa di program NLP yang lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.